Pernahkah kalian merasa manusia adalah makhluk paling cerdas di bumi? Kita berhasil membangun gedung pencakar langit, menciptakan internet, mengirim robot ke Mars, bahkan membuat kecerdasan buatan yang bisa diajak ngobrol seperti sekarang. Tapi, bagaimana kalau saya bilang ada hewan yang mampu membuat alat sendiri, mengingat ribuan lokasi, mengenali wajah manusia, bahkan memberi nama kepada teman-temannya? Jadi pertanyaannya bukan lagi hewan mana yang paling pintar, melainkan seberapa jauh kecerdasan bisa berkembang tanpa menjadi manusia. Hari ini kita akan melihat 4 hewan dengan kemampuan otak yang benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengukur kecerdasan hewan melalui berbagai cara. Bukan dari seberapa besar otaknya, bukan juga dari seberapa lucu wajahnya. Karena kalau itu patokannya, mungkin hamster sudah jadi profesor. Sebaliknya, mereka melihat kemampuan memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, menggunakan alat, bekerja sama hingga mengenali dirinya sendiri. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Wah, Karena kaget. ternyata ada beberapa hewan yang menunjukkan kemampuan berpikir yang sebelumnya dianggap hanya dimiliki manusia. Mari kita mulai dari nomor 4. Lumba-lumba, si jenius sosial lautan. Kalau kalian pernah melihat lumba-lumba melompat sambil tersenyum, jangan tertipu. Wajah itu memang terlihat seperti sedang bahagia sepanjang waktu. Padahal bisa jadi dia sedang berpikir lebih keras daripada kita yang lagi menghitung cicilan. Khususnya lumba-lumba hidung botol, termasuk mamalia dengan tingkat kecerdasan sosial yang sangat tinggi. Mereka hidup dalam kelompok yang kompleks. Setiap anggota saling mengenal, saling membantu, bahkan memiliki hubungan pertemanan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Yang paling menarik, setiap lumba-lumba memiliki suara peluit unik. Bayangkan seperti nama pribadi, ketika mereka memanggil temannya, mereka menggunakan pola suara yang berbeda untuk individu tertentu. Dengan kata lain, mereka bukan hanya bersiul, mereka benar-benar saling memanggil nama. Dalam berbagai penelitian, lumba-lumba hidung botol mampu mengenali dirinya sendiri di depan cermin. Kemampuan ini disebut sebagai self-recognition. Saat melihat bayangan di cermin, mereka sadar bahwa yang terlihat adalah dirinya sendiri, bukan lumba-lumba lain. Kemampuan seperti ini sangat langka. Selain manusia, hanya beberapa hewan tertentu yang berhasil melewati uji tersebut. Mereka juga diketahui mengajari anak-anaknya cara berburu, bukan sekedar mencontoh, tetapi benar-benar mengajarkan teknik tertentu. Misalnya menggunakan spons laut di ujung hidung untuk melindungi moncong saat mencari makan di dasar laut yang berbatu. Ilmuwan menyebut perilaku ini sebagai salah satu bentuk budaya pada hewan. Artinya, pengetahuan diwariskan dari generasi ke generasi. Mirip seperti resep rendang keluarga atau resep opor ayam yang terkadang rasanya berbeda-beda setiap hari raya. Tapi bedanya, mereka tidak pernah debat soal versi asli. Dan masih ada satu fakta yang membuat para peneliti semakin kagum. Ketika ada anggota kelompok yang terluka atau sakit, lumba-lumba lain sering membantu mendorong tubuhnya ke permukaan agar tetap bisa bernapas. Perilaku ini menunjukkan empati, kerjasama, dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Bukan sekedar insting, melainkan perilaku kompleks yang masih terus dipelajari hingga sekarang. Kalau dipikir-pikir, kadang manusia masih pura-pura tidak melihat teman yang sedang pindah rumah. Kalau lumba-lumba menunjukkan bahwa kecerdasan bisa lahir dari kerjasama, maka hewan berikutnya membuktikan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak hidup berkelompok seperti lumba-lumba, tidak punya tangan seperti manusia, namun tetap mampu memecahkan masalah yang membuat ilmuwan terkejut. Kalau ada penghargaan untuk hewan paling sulit diprediksi, gurita mungkin sudah menang berkali-kali. Bayangkan saja, tubuhnya lunak, tidak punya tulang, bisa berubah warna hanya dalam hitungan detik. Bahkan mampu menyelinap melalui celah yang ukurannya hampir sama seperti bola matanya. Tapi kemampuan fisiknya ternyata bukan hal paling mengejutkan.
Yang benar-benar luar biasa adalah otaknya, atau lebih tepatnya, cara sistem sarafnya bekerja. Sekitar 2/3 neuron gurita justru berada di tentakelnya. Artinya, setiap tentakel mampu memproses informasi secara mandiri sambil tetap berkoordinasi dengan otak pusat. Sederhananya, kalau manusia seperti memiliki satu pusat kendali, gurita seolah memiliki 8 asisten yang sama-sama pintar. Tidak heran kalau mereka sangat cepat beradaptasi. Dalam berbagai eksperimen, gurita mampu membuka tutup toples untuk mengambil makanan. Mereka belajar dari pengalaman, mengingat solusi, lalu mengulanginya ketika menghadapi masalah yang sama. Bahkan, ada kisah terkenal tentang gurita di akuarium yang diam-diam keluar dari tank pada malam hari. Ia berjalan menuju akuarium lain, memakan ikan di dalamnya, lalu kembali ke tempat semula sebelum pagi tiba. Kalau bukan karena kamera pengawas, petugas mungkin mengira ikannya ikut program pensiun dini. Kemampuan melarikan diri seperti ini bukan kebetulan. Gurita dikenal sangat penasaran terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka mengamati, mencoba, belajar, dan mengingat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa gurita mampu membedakan manusia berdasarkan penampilan dan perilaku. Jadi kalau suatu hari kalian bekerja di akuarium, lalu guritanya menyemprotkan air hanya ke kalian, kemungkinan besar itu bukan kebetulan. Dia memang ingat. Yang membuat para ilmuwan semakin kagum adalah kenyataan bahwa kecerdasan seperti ini berkembang pada jalur evolusi yang sangat berbeda dari mamalia. Dengan kata lain, alam menemukan cara lain untuk menciptakan makhluk yang mampu berpikir kompleks. Dan gurita adalah salah satu hasil paling luar biasa dari eksperimen evolusi tersebut. Di bagian selanjutnya kita akan masuk ke dua kandidat terkuat yang selama puluhan tahun menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Kalau ada satu hewan yang paling sering dibandingkan dengan manusia, jawabannya tentu simpanse. Bukan tanpa alasan. Secara genetik, DNA simpanse dan manusia memiliki kemiripan sekitar 98 hingga 99%. Artinya, kita berbagi nenek moyang yang sama jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang bilang wajah kalian mirip simpanse, mungkin jangan langsung marah. Kalian memang masih keluarga. Hanya saja jarak silsilahnya sekitar 6-7 juta tahun. Yang membuat simpanse istimewa bukan hanya kemiripan fisiknya, tetapi cara mereka berpikir. Di alam liar, simpanse diketahui menggunakan ranting untuk memancing rayap keluar dari sarangnya. Mereka juga memilih batu tertentu untuk memecahkan kacang yang keras. Menariknya, mereka tidak asal mengambil benda. Mereka memilih ukuran dan bentuk yang paling cocok untuk pekerjaan tersebut. Bayangkan, mereka tahu alat yang tepat untuk tugas yang berbeda. Sama seperti kita yang tidak mungkin menggunakan sendok untuk memotong kayu. Walaupun, saya yakin pasti ada satu orang di internet yang pernah mencobanya. Saat berburu, simpanse tidak bergerak secara acak. Mereka bekerja sama. Ada yang mengejar mangsa, ada yang menghadang, ada yang menunggu di jalur pelarian. Ini bukan sekedar naluri, tetapi strategi yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi. Seolah-olah mereka sedang menjalankan sebuah pertandingan sepak bola. Bedanya, yang diperebutkan bukan piala, melainkan makan malam. Namun, kemampuan yang paling membuat ilmuwan tercengang datang dari sebuah penelitian memori. Dalam eksperimen yang dilakukan di Jepang, simpanse muda diperlihatkan angka-angka di layar komputer hanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah angka tersebut menghilang, mereka harus menyentuh posisi angka sesuai urutannya. Hasilnya, beberapa simpanse mampu mengingat posisi angka lebih baik daripada sebagian besar manusia dewasa. Bahkan setelah angka itu hanya muncul seperkian detik. Selama bertahun-tahun, burung sering dianggap hanya mengandalkan insting. Otaknya kecil, tubuhnya ringan, tidak mungkin sepintar mamalia.
Tetapi seekor burung berwarna hitam dari sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik berhasil menghancurkan anggapan itu. Inilah pemenang di urutan kita kali ini. Gagak New Caledonia, sang insinyur bersayap. Kalau saya meminta kalian mengambil makanan yang berada di dasar tabung sempit, apa yang akan kalian lakukan? Sebagian orang mungkin akan mencari tongkat atau membuat alat sederhana. Ternyata, gagak New Caledonia juga melakukan hal yang sama. Burung ini terkenal karena kemampuannya membuat dan memodifikasi alat. Dalam liar, mereka memotong daun menjadi bentuk kait, membentuk ranting agar lebih efektif, bahkan memilih bahan yang paling sesuai untuk tugas tertentu. Yang lebih luar biasa, dalam sebuah eksperimen terkenal, seekor gagak diberi sepotong kawat lurus dan sebuah wadah berisi makanan. Tidak ada alat lain. Yang dilakukan burung itu sungguh mengejutkan. Ia membengkokkan kawat tersebut menjadi kait, lalu menggunakannya untuk mengambil makanan. Ini bukan gerakan yang diajarkan, bukan juga kebetulan. Ia menemukan solusi sendiri, bahkan seekor burung membuat perkakas. Kalau nenek kita melihat kejadian itu, mungkin langsung bilang, burung aja bisa. Yang membuat ilmuwan semakin kagum adalah kemampuan mereka merencanakan beberapa langkah ke depan. Mereka tidak asal mencoba. Mereka mengamati situasi, memilih alat, mengubah bentuknya jika perlu, lalu menjalankan rencana tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa gagak mampu mengingat wajah manusia selama bertahun-tahun. Jika seseorang pernah mengganggu mereka, mereka bisa mengenali orang itu ketika bertemu lagi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan informasi tersebut dapat diteruskan kepada gagak lain melalui interaksi sosial. Jadi, kalau kalian pernah iseng mengganggu gagak, lalu merasa diperhatikan setiap lewat, semoga saja itu hanya perasaan. Karena kalau benar mereka sedang mengingat wajah kalian, itu berarti reputasi kalian sudah masuk grup WhatsApp keluarga para gagak. Yang menarik, ukuran otak gagak sebenarnya tidak besar. Namun, struktur otaknya memiliki kepadatan neuron yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan kemampuan berpikir yang jauh melampaui dugaan banyak orang. Inilah alasan mengapa banyak ilmuwan kini menyebut burung gagak sebagai salah satu hewan paling cerdas di planet ini. Jadi, kalau selama ini kita mengira kecerdasan hanya milik manusia, mungkin kita hanya belum cukup memperhatikan alam. Lumba-lumba mengembangkan bahasa sosial. Gurita menemukan cara berpikir yang benar-benar berbeda. Simpanse menggunakan strategi, alat, dan memiliki memori luar biasa. Sementara gagak membuktikan bahwa otak kecil bukan berarti kemampuan berpikirnya kecil. Yang paling menarik adalah keempat hewan ini berasal dari jalur evolusi yang sangat berbeda. Namun, semuanya sampai pada tujuan yang sama, menjadi sangat cerdas dengan caranya masing-masing. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari alam. Tidak ada satu cara untuk menjadi pintar. Dan kecerdasan tidak terlalu diukur dari siapa yang bisa berbicara, tetapi dari siapa yang mampu beradaptasi, belajar, dan memecahkan masalah. Sekarang aku penasaran, kalau menurut kalian, dari 4 hewan tadi, mana yang paling membuat kalian terkejut? Atau mungkin ada hewan lain yang menurut kalian pantas masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bisa jadi ada kandidat lain yang akan kita bahas di video berikutnya.